Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatimmul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ayyamu wasyuhuru wassanawat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami muliakan Shahibul Bait dan yang kami hormati segenap keluarga besar Bani Abdul Basit. Leres nggih Bapak Ibu nggih. Semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, hari Ahad, hari yang ke-22 dari bulan yang ke-6 dalam penanggalan Islam, yaitu bulan Jumadal Akhir tahun 1444 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2023 Miladiyah. Mengawali perjumpaan kita, mari kita menghaturkan ungkapan syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang jikalau kita menghitung-hitungnya tentu kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan jikalau kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, kepada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama dalam kajian keluarga besar Bani Abdul Basit ini tentang salah satu dari aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, salah satu dari pembahasan dasar yang merupakan bagian dari akidah atau keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu bagaimana cara kita menghormati hawariyun Nabi. Kita perlu paham terlebih dahulu, hadirin sekalian, siapakah mereka ini hawariyun Nabi yang kemudian kita perlu hormati, ya perlu kita hargai, karena berkaitan dengan permasalahan akidah dalam agama kita. Tentang hawariyun sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, hadirin sekalian, Allah sebutkan di ayat terakhir dari surah As-Saff, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk ambil bagian menjadi para penolong Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa yang mengatakan kepada para hawariyun, ya, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong-penolongku untuk menolong Allah. Kemudian para hawariyun menjawab, qalal hawariyuna ansarullah. Kata para hawariyun, kami ini adalah penolong-penolong Allah. Sehingga hawariyun ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan Allah identikkan mereka ini dengan pengikut Nabi Isa. Benar saja, salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam keterangannya menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat dari hawariyun yang Allah kaitkan mereka identik dengan Nabi Isa.
putra Maryam alaihima wa ala nabiyina Muhammad afdhalus shalah wa atamut taslim. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, Hawariyun mereka ini adalah wuzara'u Isa. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di kanan kiri, depan belakang, setia membersamai Nabi Isa ala dinihi, untuk membela agama yang diajarkan oleh Nabi Isa tersebut. Ya, sederhananya pun Bapak Ibu, Hawariyun ini pengikut setia. Ya, pengikut setia Nabi Isa. Ya. Ternyata Hawariyun, meskipun yang kita temukan dalam Al-Quran itu selalu Allah gandengkan dengan Nabi Isa, sebenarnya Hawariyun ini adalah pengikut setia setiap para Nabi dan Rasul. Tetosipun para Nabi, para Rasul niku nggadahi hawari Bapak Ibu. Punya cara yang nem sakniki follower sejati nggih. Pengikut setia Hawariyun. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah riwayat Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan informasi berharga kepada kita semua untuk kita fahami dan kita ingat dengan baik. Kata beliau, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun di suatu umat dari umat-umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali nabi tersebut memiliki dari umatnya hawariyun, para pengikut setia. Dari keterangan nabi ini dapat dipahami setiap nabi dan setiap rasul niku punya hawariyun, punya pengikut setia. Di antara karakter mereka Nabi menyampaikan, wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa membersamai Nabi, mengamalkan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Ya, sehingga yang patut dikatakan sebagai hawari, ini adalah hawarinya Nabi Isa, ini adalah hawarinya Nabi Fulan, ini adalah hawarinya Nabi Alan. Artinya dilihat dari perilakunya. Ya, mereka nampak betul-betul meneladani, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi maupun Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Tentang pengikut setia Nabi Muhammad sendiri, kita lebih akrab dengan pengikut yang kita kenal dengan nama para sahabat. Kenapa dikatakan sahabat? Ya karena mereka selalu membersamai Nabi. Apakah kemudian kita tidak boleh mengatakan para sahabat niku sebagai hawariyun Nabi? Justru sahabat itu adalah hawariyunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hawariyun Nabi, Allah telah sematkan kepada mereka nama yang Allah abadikan dengan tinta emas dalam Al-Quran. Salah setunggalipun teng surah At-Taubah ayat 100 dengan nama Al-Muhajirin wal Ansor, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansor. Lebih detail lagi Rasul mengatakan para sahabat niku dikatakan sebagai hawariyun beliau ini berdasarkan hadis Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan ketika menyinggung tentang sahabat beliau yang bernama Az-Zubair ibn Al-Awwam, satu dari 10 sahabat yang masuk dalam barisan Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 nama itu ada yang bernama sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam. Rasul mengatakan tentang Az-Zubair niki Bapak Ibu, Az-Zubairu min ummati, Zubair bin Awam niki termasuk umatku kata beliau. Wa hawariyi min ummati, Zubair ibn Awam ini adalah hawarinya aku kata Nabi dari umatku. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang dikatakan oleh Nabi sebagai hawari, sahabat Az-Zubair ibn Awam. Berarti ini menunjukkan Bapak Ibu,
Nggih, hawariyun Nabi itu adalah seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang laki-laki maupun sahabat yang perempuan. Sahabat yang termasuk dari generasi as-sabiqunal awwalun yang mula masuk Islam maupun yang masuk Islam belakangan. Semuanya niku masuk dalam ruang lingkup al-hawariyun, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita pahami berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap para hawariyun Nabi, hadirin sekalian, kita harus belajar untuk mencintai mereka sebagaimana kita mencintai orang yang diikuti oleh mereka. Yang diikuti dengan setia oleh para hawariyun adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita cinta kepada beliau, maka kita pun juga harus mencintai orang-orang yang mengikuti dengan setia, bahkan cinta kepada Nabi. Kalau ada di antara umat Islam yang ternyata tebang pilih, artinya pun pilah-pilih nggih, tidak seluruh sahabat dia cintai, berarti ada yang bermasalah dalam akidahnya. Karena akidah yang benar dalam agama kita, hadirin sekalian, tidak tebang pilih dalam mencintai para sahabat. Asalkan mereka ini masuk dalam barisan para sahabat Nabi yang dikatakan sebagai hawariyun, kita harus cinta kepada mereka semuanya, tanpa pilah, tanpa pilih. Apalagi sampai kemudian memilah dan memilih, lalu mendiskreditkan, menyudutkan beberapa pihak. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, menjadikan tolak ukur seseorang itu imannya benar bagaimana dengan sikap dia terhadap mereka para sahabat. Kalau sikapnya baik, ini pertanda imannya baik. Kalau ternyata sikapnya tidak baik, berarti ada yang error atau human error pada diri orang tersebut. Rasul mengatakan ayatul imani hubbul ansar. Salah satu dari tanda keimanan seseorang, dia mencintai orang-orang Ansor. Nanti mireng nggih Bapak Ibu nggih, Al-Ansor niki golongan sahabat-sahabat Nabi yang mendiami alias orang-orang pribumi kota Madinah. Dalam peristiwa hijrah, nggih Rasul pertemukan antara kaum pribumi Al-Ansor dengan kaum imigran yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, pribumi niki adalah orang-orang Ansor. Rasul mengatakan mencintai Ansor itu termasuk tanda keimanan. Wa ayatun nifaq bughdul Ansor, tanda kemunafikan pada diri seseorang ketika dia membenci satu dari sekian banyak orang-orang Ansor. Dalam riwayat lain, hadirin sekalian, masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim kali ini dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Rasul mengatakan al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansor ini tidak dicintai kecuali oleh orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik, dan tidak membenci orang-orang Ansor kecuali orang ini adalah orang alias munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai orang Ansor, Allah akan mencintainya. Waman abghadahum abghadahullah, siapa yang membenci orang Ansor, Allah akan membencinya. Maka tolak ukur baik atau tidak imannya seseorang menurut timbangan Rasul kalau ya dalam hadis yang kita dengar bersama tadi, bagaimana sikap orang itu terhadap sahabat-sahabat Nabi, termasuk terhadap sahabat Ansor. Dalam sebuah forum Bapak Ibu, dalam ajeng cerita nggih nyuwun izin teng mriki, ada sebuah pertanyaan nggih yang menggelitik dari salah seorang jamaah. Kami menjadi saksi dan pendengar langsung nih dari orang yang bertanya tentang kisah di mana sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah niku kan sahabat engkang berprestasi nggih Bapak Ibu. Beliau dikatakan sebagai sahabat ranking 1 dalam urusan hafalan hadis, 5.374 hadis. Nggih jenengan saged bayangkan nggih, 5.374 hadis di luar kepala sahabat Abu Hurairah. Padahal beliau membersamai Nabi niku
Disebutkan dalam riwayat ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Yang jelas beliau masuk Islam di tahun ke-7. Rasul alaihi salatu wasallam meninggal di tahun ke-11. Artinya tidak lama, tapi dari sisi prestasi hafalan untuk hadis, beliau mengungguli 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dibandingkan dengan Abu Hurairah dari sisi hafalan hadis masih unggul Abu Hurairah. Kita kembali kepada pertanyaan tadi, hadirin sekalian. Ada salah seorang jamaah yang bertanya tentang sejarah di mana Abu Hurairah niku diangkat menjadi gubernur di suatu daerah ketika itu. Lalu bapak yang bertanya ini menyampaikan, hadirin sekalian, apakah Abu Hurairah ini dengan segenap prestasi yang dia torehkan sampai menghafal sekian ribu hadis tadi, ketika dia menjadi gubernur itu apakah ada satu dari hadis Nabi itu yang dipolitisasi oleh Abu Hurairah, di mana hadis itu dipelintir untuk menguntungkan dirinya sehingga dia dilantik menjadi gubernur? Wah, sontak kalau nggih kaget. Astagfirullahaladzim. Wonten nggih pertanyaan model ngoten niki. Seolah-olah mengatakan Abu Hurairah niku curang Pak terhadap hadis. Ya, dia kan yang ngerti hadis ya yang paling banyak. Ada hadis yang dia otak-atik, kemudian dia ubah sesuai dengan keinginannya, dipolitisasi. Nauzubillahi min dzalika. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang baik tentu tidak akan pernah berpikir yang demikian. Usut punya usut Pak, hadirin yang kami muliakan dan kami hormati. Bapak ini latar belakangnya adalah orang yang memang rajin mutolaah, rajin menelaah buku-buku. Dia punya jiwa literasi yang bagus, cuma dikonsumsi sendiri Pak, tidak dipilih mana yang benar, mana yang tidak benar, dengan dipandu oleh seorang guru yang membimbing. Akhirnya informasi-informasi yang dia baca niku dia telan mentah-mentah, termasuk tuduhan atau fitnah yang dilayangkan kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mempolitisasi hadis yang menguntungkan dirinya. Belum sampai di situ selesai pertanyaan, hadirin sekalian. Ada pertanyaan yang berikutnya yang juga menggelitik dan mengagetkan kami. Tentang percekcokan yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Kita tidak pungkiri dan kita tidak menutup mata maupun menutup telinga. Memang ada perselisihan yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Jenengan mungkin nanti mireng nanti maos pernah diajari perseteruan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Sampai kemudian itu menjadi konflik berkepanjangan dan menimbulkan beberapa peperangan. Salah satunya perang Jamal, Pak, yang diikuti oleh sahabiyah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pertanyaan yang dilayangkan tentang perang Jamal yang diikuti oleh Aisyah niku kok sampai senekat itu Aisyah mengikuti perang. Apakah ini pertanda suaminya niku mboten becus mendidik istrinya? Aduh. Suami pun Aisyah sinten Ibu? Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin seorang nabi dikatakan sebagai seorang suami yang tidak becus mendidik seorang istri sehingga istrinya kemudian nekat ikut peperangan Jamal ketika itu? Itu kalau mau kita kembalikan kepada sejarah yang benar, hadirin sekalian, itu semuanya termakan provokasi Pak. Ada tukang kompornya, sinten niku, orang-orang Yahudi yang berusaha mengadu domba umat Islam, sehingga terjadilah apa yang terjadi, yang sebenarnya tidak harus terjadi, tapi Allah sudah menakdirkan demikian untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, dari pertanyaan yang kami dengar ini, hadirin sekalian, menunjukkan bahwasanya umat ini masih haus Umat ini masih membutuhkan pengajaran dan bimbingan yang benar bagaimana kita menghormati sahabat-sahabat Nabi. Sehingga jangan sampai lagi ada muncul orang-orang yang lancang mempertanyakan dan menyaksikan bagaimana kemuliaan para sahabat dengan melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbau menyudutkan dan memfitnah. Ya mungkin toh Pak, sosok Aisyah kemudian tidak dididik dengan baik oleh Nabi Muhammad. Wong Nabi Muhammad niku satu dari 2 manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah loh nggih. Nggih napa Bu? Suri teladan yang baik, tidak ada selain daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Lah kok kemudian dikatakan tidak becus mendidik istrinya? Nggih, dan istrinya tidak terdidik dengan baik. Nah, mungkin
Aisyah itu hidup dalam lentera kenabian, menyaksikan bagaimana wahyu turun, belajar dari Nabi Muhammad. Begitu pula Abu Hurairah, nggih mboten sopan to, Pak. Abu Hurairah niku menghafal hadis, tahu nggih bagaimana dosanya berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok ajeng gawe-gawe hadis yang menguntungkan dirinya. Jelas secara akal sehat dan hati nurani yang bersih tidak mungkin sosok seorang Abu Hurairah sampai melakukan perbuatan yang nista sedemikian itu. Nah, dari sini hadirin sekalian, kita perlu untuk mengajari diri kita pribadi dan orang-orang yang ada di sekitar kita bagaimana cara kita menghormati para hawariyun Nabi, nggih sahabat-sahabat Nabi kalau mau. Nggih, cara nomor setunggal Bapak Ibu, bagaimana kita menghormati para sahabat Nabi? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap mereka semuanya. Niki penting. Nggih. Agar tumbuh rasa cinta, sebagaimana kata orang nggih, tak kenal napa Bapak, maka tak sayang nggih. Kalau belum kenal nggih monggo kenalan. Ayo kita belajar untuk mengenal para sahabat Nabi supaya tumbuh rasa cinta dalam diri kita. Ya, kita baca literatur, kitab-kitab, buku-buku yang mengisahkan ulang nggih tentang bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Yang mana mereka hari-hari duduk bersua, berkumpul, bertemu, belajar, dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Nasihat dari salah seorang ulama hadirin sekalian, nggih guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Ini perlu kita ingat bersama nggih, kaitannya dengan bagaimana kita membimbing keluarga kita. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita semua hadirin sekalian tentang bagaimana pola didik orang-orang dahulu ketika mereka mengasuh putra dan putrinya. Disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, kana salafu, para leluhur kita semua, orang-orang soleh terdahulu, yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar. Mereka menanamkan kepada putra-putri mereka rasa cinta yang besar terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mereka dahulu mengajarkan surat-surat dalam Al-Qur'an, Pak. Jadi bukan hanya sekedar Al-Qur'an diajarkan bagaimana bacaan yang benar, bagaimana kemudian menghafalnya, tetapi juga dikenalkan bagaimana mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Ini salah satu dari muatan kurikulum yang diajarkan oleh para leluhur kita semua. Mereka mengajarkan kepada putra-putrinya untuk mencintai sahabat Nabi, sebagaimana keterangan Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Nah, dari sini setidaknya di rumah kita, ya, kita sebagai keluarga muslim paling tidak adalah di sana bacaan-bacaan yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita, yang mengisahkan tentang kisah-kisah heroik para sahabat. Supaya Bapak Ibu nyun ngapunten, anak-anak kita ini tidak diracuni oleh tokoh-tokoh fiktif impor dari negeri-negeri barat. Jangan sampai anak kita itu, wah, aku pengen dadi kaya sinten niku sing enten tameng niku sinten nggih? Kapten Amerika gitu. Mungkin ada anak yang satu lagi sing entek jaringe lho, Pak, yang anu jaringe iso ngene-ngene lho, Pak, Spider-Man. Anak kita mengidolakan hal-hal itu hadirin sekalian, tokoh-tokoh fiktif yang merupakan bualan orang-orang barat. Kenapa, Pak, dibuat orang-orang seperti itu? Ada Iron Man, Superman, Batman dan seterusnya. Karena mereka itu miskin figur, Pak. Mereka nggak punya tokoh nyata yang dikatakan sebagai pahlawan. Kita umat Islam punya. Kita kaya dengan sosok-sosok pahlawan. Hero yang sejati ada dalam agama kita. Nggih. Wonten, ya. Kalau kita mau cerita kepada anak-anak kita untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta hadirin sekalian, kisah tentang kematian sahabat, kisah tentang sosok orang kafir yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal niku sinten nggih? Pak Li pun sinten nggih? Nggih, Pak Li pun Nabi nggih sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa perang Badar hadirin sekalian, ada dua anak muda yang usianya masih belasan tahun, Pak. Disebutkan dalam riwayat 13 atau 14 tahun niku. Dua orang pemuda yang namanya Mu'ad kalian Mu'awid, Pak. 14 tahun niku umur anak pinten nggih nek sakniki SMP kelas
kelas 2 Pak, kelas 8 berarti nggih. Leres nggih. Anak kelas 8 Pak ikut di kancah peperangan. Mu'ad kalian Muawid. Nah ketika itu Mu'ad kalian Muawid niki terniang-niang dalam benak mereka, kami berdua akan berlomba-lomba untuk membunuh orang yang namanya Abu Jahal. Pokoknya kudu golek Abu Jahal. Pak, mereka ini sebelumnya tidak pernah tahu Pak Abu Jahal rain-raine koyo piye jerawatan apa ora nggih mboten mudeng. Sementing goleki jenenge Abu Jahal ketika itu. Akhirnya mereka ini hadirin sekalian bertemu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Nggih. Pemuda yang pertama yang bernama Mu'ad, wahai paman, tunjukkan kepadaku orang yang mana sih yang namanya Abu Jahal. Aku pengen tahu. Arep ngopo kowe le? Kalau bahasa kita sekarang, mau ngapain? Mau ngapain dengan Abu Jahal? Aku mau membunuh dia. Dia selama ini sudah mencaci maki idolaku nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke lho wonge, Abu Jahal lho ditunjuk oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Belum lama anak muda yang pertama ini mendapatkan keterangan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, muncul si Muawid, temannya yang usia niku baraan, tanya, "Paman," pertanyaannya pun sami, "Paman, sing pundi sing jenenge Abu Jahal niku yang mana?" "Ngopo kowe? Arep ngopo karo Abu Jahal?" "Aku arep mateni Abu Jahal. Kuwi wong kurang ajar, ndak sopan, tidak punya tata krama, tidak tahu aturan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepadaku paman, aku mau bunuh dia." Nggih. Akhirnya ditunjukkan lho kae lho nggih. Maka mereka berdua bergegas hadirin sekalian, nggih, membelah lautan manusia di kancah peperangan Badar tersebut, lalu menemukan sinten kalau Abu Jahal. Akhirnya berhasil terbunuh. Kedua anak muda ini kemudian ditemukan oleh para sahabat yang lain dengan Nabi. Ya, Nabi kemudian bertanya, "Siapa yang membunuh Abu Jahal?" "Oh, sing niki orang pertama Mu'ad, aku ya Rasul." Anak muda yang kedua Muawid, "Aku ya Rasul yang membunuhnya." Akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada keduanya, "Tunjukkan pedang kalian semuanya." Ternyata dua-duanya bersimbah darah, Pak. Oh, berarti yang membunuh ya kalian berdua. Niki Pak, contoh nggih. Contoh kisah heroik nyata niki Pak, mboten kados sinten kalau Kapten Amerika niku. Nggih, kisah fiktif, kisah buatan. Nah, ini kalau kita ya gunakan metode pendidikan orang sekarang, napa istilahnya pun niku storytelling Pak nggih. Wah, kita ceritakan kepada anak kita dengan nggih dramatikal ngoten niku, ya kita olah sedemikian rupa supaya menarik, ada suara-suaranya sehingga anak kita pun tertarik untuk menyimaknya. Mereka akan ingat Pak dan mengidolakan Mu'ad kalian Muawid, bukan lagi Superman, bukan lagi Iron Man. Ya sama, anak yang putri pun demikian. Kita kenalkan tentang bagaimana harismatiknya perempuan-perempuan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anggunnya seorang Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha. Supaya yang terniang-niang dalam ingatan putri-putri kita semua ini nama-nama seperti itu, bukan seperti BTS ya, kok BTS, Blackpink, Jennie ya contohnya pun. Wah, anak-anak perempuan sekarang kelingan ini Jennie Blackpink, Jennie Blackpink, Jennie Blackpink, dari mulai gaya menata rambutnya pokoknya kudu koyo cepmek, Jennie Blackpink. Rambutnya turun ke bawah. Nanti dandanya pun juga pakainya pakaian ala-ala Korea. Nah, ini kita harus mengimbangi Bapak Ibu sekalian. Kita kenalkanlah kepada anak-anak kita di tengah tantangan zaman yang seperti ini nggih. Tantangan global di mana kita tahu semuanya apa yang ada di dunia. Mari kita sempatkan waktu kita untuk membersamai anak-anak kita, menanamkan kepada mereka rasa cinta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Niki nomor setunggal. Kemudian cara yang kedua, cara kita menghormati para hawariun Nabi adalah selalu memuji dan mengapresiasi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, dalam rangka kita memuji dan menyanjung para sahabat Nabi hadirin sekalian, salah satu yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian ada pikiran-pikiran kotor yang terlintas dalam benak kita lalu menyimpulkan sahabat Nabi itu demikian dan demikian dengan kesimpulan-kesimpulan yang negatif. Ya, kenapa kita harus belajar memuji mereka hadirin sekalian? Karena mereka ini adalah suatu kaum, suatu komunitas yang sudah diapresiasi, disanjung dan dipuji habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala.
At-Taubah ayat 1 sekolawau. Allah ceritakan tentang mereka. Allah katakan mereka ini adalah suatu komunitas yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Bukan hanya itu, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, hadirin sekalian. Nah, sekarang siapa komunitas yang mendapatkan jaminan seperti itu? Yang dikatakan komunitasnya sudah berusia 1 abad atau 10 abad atau berapa abad, terserah monggo. Apakah sudah ada yang mendapatkan jaminan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an seperti sahabat Nabi? Mboten enten. Maka dari At-Taubah 100 ini monggo niki menjadi pedoman kita nggih untuk senantiasa menyanjung memuji para sahabat. Lalu cara yang ketiga, hadirin sekalian, dalam rangka menghormati para hawariun Nabi adalah mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka. Nggih, biasanya pun Bapak Ibu, kalau kita mendengar kiai, mendengarkan ustadz, mendengarkan penceramah menyebut nama sahabat Nabi niku selalu diiringi dengan doa yang berbunyi radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, dan seterusnya. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya meridhai mereka ya dengan doa ini. Dan memang doa ini disyariatkan dalam agama kita, hadirin sekalian. Setiap kali menyebut nama sahabat, sebagaimana ketika kita menyebut atau mendengar Nabi Muhammad disebut, kita bersolawat dan menyampaikan salam untuk beliau. Etika kita terhadap para sahabat, ketika kita menyebutkan nama beliau, kita doakan semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Menawi bapak-bapak, ibu-ibu mboten saged bahasa Arab nggih, bahasa Indonesia lah. Mudah-mudahan Allah meridhoi Abu Bakar, mudah-mudahan Allah meridhoi Khadijah, dan seterusnya. Mendoakan dan memintakan ampun untuk para sahabat. Allah berikan tuntunan ini, hadirin sekalian, di surah Al-Hasyr nggih, ayat ke-11. Allah menceritakan tentang orang-orang yang datang setelah generasi keemasan Islam nggih niku generasi Al-Muhajirin wal Ansar. Allah mengatakan tentang ayat 11 surah Al-Hasyr, kalau walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Maksudipun niku nggih sesudah generasi Al-Muhajirin wal Ansar. Karena dalam 2 ayat sebelumnya, ayat 9 kalian ayat 11, Allah niku bercerita Pak tentang bagaimana perjalanan hidup orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka ini senantiasa berdoa, yaqulun, mereka mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, Rabbana ighfir lana, berikanlah ampunan untuk kami. Mula-mula mereka ini memintakan ampunan untuk diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, mereka memintakan ampun kepada Allah untuk sinten, wali ikhwanina, untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya pun para leluhur, para pendahulu yang mendahului kita dalam masalah keislaman dan keimanan. Sinten niku? Nggih para senior, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu doa mereka berikutnya, wala taj'al fi qulubina, dan ya Allah janganlah engkau jadikan di hati kami ghillal lil ladzina amanu, rasa ghil, rasa benci, rasa tidak suka, rasa dendam, rasa mboten simpatik, rasa antipati, rasa nggih murka kepada orang-orang yang beriman nggih niku para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata para ulama, doa ini apabila diamalkan niki menunjukkan bahwasanya orang yang membaca doa tersebut memiliki 2 keistimewaan. 1, nggih, lisannya niku bersih, selamat nggih dari ucapan-ucapan yang kotor. Karena dia berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian yang kedua, keistimewaan selanjutnya menunjukkan salamatu qulubihim, bersih dan sucinya hati mereka, karena tidak ada sedikit pun dalam hati mereka rasa benci kepada siapapun dari orang beriman, termasuk kepada para sahabat Nabi. Maka nyuwun ngapunten Bapak Ibu, ada salah satu dari kelompok sempalan Islam yang kita kenal dengan kelompok Syiah Rafidhah.
Ya mereka ini ya rasa-rasanya ya tidak masuk deh dalam hal ini. Ya mereka mengatakan ya bahwasanya ada sahabat-sahabat Nabi itu yang curang terhadap sahabat Ali, bahkan tidak segan kaum-kaum ekstremis nih, kaum-kaum gulat, kaum-kaum yang kasar dari mereka ini tidak segan-segan untuk mengkafirkan beberapa sahabat Nabi, termasuk sahabat Abu Bakar, sahabat Umar mereka kafirkan, apalagi sahabat Utsman. Benci banget sama sahabat Utsman, napa malah sahabat Muawiyah. Nah mereka ini adalah orang-orang yang tidak terjaga kebersihan lisan maupun kebersihan hatinya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang meniti jalannya Nabi SAW, mereka selalu berhati-hati dalam berucap dan menata hati. Tidak boleh ada sedikitpun rasa benci kepada siapapun dari kalangan orang beriman napa malih terhadap sahabat. Nah niki kaitannya pun kalian nomor sekawan Bapak Ibu, adab dan etika kita dalam menghormati mereka para hawari Nabi tidak boleh mencela siapapun dari sahabat Nabi. Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Infakipun Mas Chandra yang angkane pun ikun fantastis nggih. Bahkan Rasul menggambarkan seandainya salah seorang dari kita niku berinfak emas nggih sepenuh gunung Uhud Bapak Ibu. Ada gunung nggih, kemudian niku ternyata wujudnya adalah emas semuanya. Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan infaknya sahabat, apa yang kita infakkan dengan angka fantastis tersebut tidak akan bisa menyamai satu mud, dua telapak tangan orang dewasa dari infaknya para sahabat maupun separuhnya. Sebagai gambaran tidak usah pakai mud, kita pakai kurma mawon Pak. Sebagai contoh infak yang sederhana. Karena Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya selamatkanlah diri kalian meskipun hanya dengan secuil kurma. Sakniki secuil kurma nggih. Napa wonten, Mbak? Napa wonten Bapak Ibu? Namanya sebesar apapun kurma niku napa sing wonten sing ukurane kados melon. Mboten enten nggih. Sebesar apapun kurma nggih tetep ukurane ngoten niku. Nggih sak jempol dari kejon kaya cara mlaku ngoten niku. Padahal kurma, efek luwe nggih. Pas wayahe poso enten cara lewat kok kaya kurma iki. Kurma halus nggih. Sebesar apapun kurma tidak akan mungkin melebihi besar normalnya. Pasti seperti itu. Seandainya ambil contoh nggih, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah karena mereka anggap curang dan zalim terhadap sahabat Ali. Beliau ini berinfak dengan satu butir kurma, secuil kurma atau separuhnya saja. Apa yang diinfakkan oleh mereka meskipun angkanya fantastis sampai miliaran, sampai triliunan, itu tidak bisa menyamai separuh dari secuil kurma yang mereka infakkan, yang diinfakkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu taala an. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka ini adalah manusia-manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa malih Bapak Ibu hati-hati nggih. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lebih tegas lagi mengancam dari orang-orang, dari pola orang-orang yang suka mencaci maki sahabat Nabi, siapapun dia. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan man sabba ashabi, siapa yang lancang berani mencela sahabatku, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, dia berhak untuk mendapatkan satu laknatnya Allah. Orang yang berani mencela satu dari sahabat Nabi, dia dikatakan adalah manusia yang mal'un, manusia yang terlaknat, dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah yang melaknatnya, kata Rasul, malaikat pun semuanya juga melaknatnya. Padahal tiap hari Bapak Ibu disebutkan dalam riwayat, setiap hari itu di langit sana ada 70.000 malaikat yang masuk, lalu tidak keluar lagi, nanti masuk lagi, nanti masuk lagi. Berarti betapa banyak malaikat-malaikat yang mendoakan manusia hina ini yang berani menghinakan dan mencaci maki sahabat. Bahkan Rasul juga mengatakan wan nasi ajmain, seluruh umat manusia itu mendoakan supaya orang ini mal'un, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir Bapak Ibu, dari cara kita menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, dan ini yang tidak boleh kita abaikan, kita wajib dalam beragama
kita wajib dalam melaksanakan tuntunan agama niku menyesuaikan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi lalu diwariskan kepada para sahabatnya. Dalam arti kita beragama mengikuti jejak generasi emas Islam, yaitu jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Dalam sebuah hadis hadirin sekalian yang sering kita dengar dan disampaikan oleh para kiai, para guru-guru kita semuanya, ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah nasihat yang dirasa oleh para sahabat niku sebagai nasihat perpisahan. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan nanti kondisi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang akan hidup di akhir zaman, setelah kalian itu mereka akan menemukan banyak sekali perselisihan, banyak sekali perbedaan. Apa tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Berpedoman dengan hadis-hadis Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kata Nabi. Dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Khulafa ar-rasyidin niki sinten Bapak Ibu? Para sahabat napa sanes nggih? Para sahabat. Rasul mengatakan jalan keselamatan adalah kalian mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnahnya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajidhi, kata Nabi. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya betul-betul berpedomanlah, betul-betul mengaculah kalian dalam beragama sesuai dengan acuan yang telah diajarkan oleh mereka, Nabi dan para sahabatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dan diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Setiap perkara yang baru dalam agama tidak ada contoh sebelumnya itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Contoh mawon Bapak Ibu, kita akan menjadi istimewa nggih. Kita mengambil contoh teladan satu sajalah. Kita supaya menjadi manusia yang dikatakan manusia istimewa karena kita mengikuti cara beragama mereka. Amalanipun sahabat Abdullah bin Abi Quhafah, Bapak Ibu. Nanti mereng niki sahabat Abdullah bin Abi Quhafah. Naminipun sinten nggih? Naminipun Abdullah bin Abi Quhafah. Sinten niki Abdullah bin Abi Quhafah? Nggih, masyaallah Mas Ustad Rasyid. Barakallah. Amin ya Pak ya. Amin ya. Masyaallah. Sahabat Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah naminipun. Umat Islam lebih mengenal nama panggilannya Pak daripada nama aslinya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama panggilannya Abu Bakar. Lebih dikenal dengan nama panggilannya karena torehan prestasi dia termasuk dari orang-orang dewasa ketika itu yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikenal dengan nama Abu Bakar. Bakar niku artinya pun bersegera. Baik, disebutkan hadirin sekalian dalam sebuah riwayat dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya tentang kisah sahabat Abu Bakar dalam satu hari Pak bisa multi amal yang beliau himpun. Bukan multifungsi multi amal. Ada berbagai amal ibadah yang bisa beliau lakukan dalam satu hari Pak. Ketika itu Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima?" Siapa di antara kalian wahai para sahabatku hari ini yang sedang berpuasa? Mendel sedaya Pak, semuanya diam, hening ngoten. Tiba-tiba Abu Bakar ngancung. Ana ya Rasulullah, saya berpuasa hari ini ya Rasul. Pertanyaan kedua Rasul layangkan, faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah sampai ke pekuburan? Mendel sedaya hening. Tiba-tiba Abu Bakar muncul. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasul hari ini sudah beramal baik mengantarkan jenazah. Belum selesai Rasul kembali bertanya dengan pertanyaan ketiga, faman at'ama minkumul yauma miskina. Siapa hari ini yang sudah memberikan makan kepada orang miskin, sedekah makanan untuk orang yang membutuhkan? Mendel sedaya Pak. Abu Bakar yang muncul. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Aku hari ini sudah menyempatkan diri untuk bersedekah makanan kepada orang yang membutuhkan. Pertanyaan Rasul yang keempat niki pun Tyler sedaya Pak para sahabat niku pun geleng-geleng. Wah, luar biasa Abu Bakar.
Kita tidak ada yang bisa menyamai dan menandinginya. Pertanyaan keempat, pertanyaan pamungkas dari Nabi, man ada minkumul yauma maridho, siapa hari ini yang sudah membesuk orang yang sakit? Mendel sedaya Abu Bakar ngacung, ana ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, memuji sahabat Abu Bakar, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannata. Keempat amalan ini tidaklah terkumpul pada diri seseorang kecuali orang tersebut pasti masuk surga. Berarti Abu Bakar niku pasti temu tiba teng swarga. Kalau ingin menjadi bagian dari penghuni surga, jangan tiru siapa-siapa. Jenengan monggo, jenengan kagum kalih Kiai Haji Agus Salim nggih monggo. Jenengan kagum kalih Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggih monggo. Jenengan kagum kalian proklamator Indonesia Pak sinten niku IR Soekarno monggo. Tokoh-tokoh di negeri kita, tapi hadirin sekalian, mereka belum mendapatkan jaminan surga. Abu Bakar pun dijamin, Pak, gerasi dari Allah Subhanahu wa taala, gerasi, jaminan nggih, gerasi niku potongan. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, garansi dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini radhiyallahu anhu berada di surga. Kalau ingin masuk surga, ampun tiru yang lainnya, tirulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Nggih mengatakan Bapak Ibu, nggih beberapa ulasan dan pembahasan tentang salah satu dari prinsip yang hendaknya kita selalu pelihara dan jaga dalam diri kita masing-masing, kaidah untuk selalu belajar menghormati para hawariyun Nabi nggih niku sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain. Monggo barangkali wonten ingkang dereng jelas utawi pertanyaan, nggih kula persilahkan. Melakukan pada kebaikan tersebut. Kalau itu dilakukannya kebetulan tidak satu hari, tapi artinya kan dalam kehidupan kita satu hari menempuh 4 hari itu kan kemungkinan tidak juga kematian. Kalau kita lakukan tapi selang beberapa hari, apakah juga termasuk seperti itu? Baik, wonten pertanyaan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar secara sekaligus dalam waktu satu hari bisa menghimpun sampai 4 amal kebaikan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang rasa-rasanya kalau kita hitung secara logis niku nggih, rasa-rasanya sulit nggih untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apakah kemudian kalau ternyata kita melakukannya tidak dalam satu hari kita bisa seperti itu nggih? Harapannya, jawabannya Ibu, harapannya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan meskipun tidak bisa kita lakukan satu hari seperti sahabat Abu Bakar, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan amal tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingkang jelas nggih, dari apa yang tadi kita simak bersama itu menunjukkan nggih keistimewaannya Abu Bakar sampai bisa melakukan yang demikian. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jikalau kita tidak bisa persis Ibu seperti Abu Bakar, paling tidak mendekatilah. Nggih, kalau kita tidak bisa dalam waktu sehari, ya paling enggak 2 hari utawi 3 hari. Minimalnya bisa mendekati. Kalau tidak bisa plek persis sama seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tersebut jawabannya pun nggih, mudah-mudahan sakit Ibu. Tapi kalau kita ingin betul-betul mendapatkan jaminan, ya seperti Abu Bakar, dalam satu hari bisa kita lakukan semuanya. Ngaten nggih Ibu, golek-golek nggih, golek-golek. Niku nggih angel golek-golek. Apa kudu maksoke tanggane kowe lara sik, nggih tak jengokan mboten mungkin. Golek-golek nggih. Ngaten nggih Ibu nggih, wallahu taala alam. Nggih, silakan. Masalah sholat tauhid. Salat? Tauhid setelah ba'da wudu. Oh, ba'da wudu nggih, nggih, nggih. Itu kan satu peristiwa yang Nabi bertanya kepada Bilal. Sepenangkapan saya itu nanti benar apa enggak? Nggih. Bertanya pada Bilal bahwa kenapa Bilal sudah dijamin sandalnya masuk ke surga. Nggih, nggih, nggih. Surga. Nggih. Nah, yang jadi pertanyaan dalam hati saya itu, kok sampai Nabi bertanya itu apakah Bilal itu melaksanakan sholatnya itu tidak atas dasar contoh Nabi begitu, Ustaz?
kan kok Nabi kok bertanya begitu. Nggih. Kok sampai kamu sandalmu bersuara di surga, amalan apa yang kamu lakukan? Nggih, leres nggih, nggih. Yang saya lakukan ya Nabi, saya sholat ba'da Wudu nggih. sholat 2 rakaat setelah wudu. Nah, ketika kita mau mengamalkan itu, saya itu tanda tanyanya kok belum biasa kok Nabi kok bertanya itu apakah Nabi belum memberi contoh berarti lah. Berarti bagaimana contoh dari siapa? Nggih, nggih, nggih. Saya rada takut mau bertanya antara kok koyo ngeyel atau gimana gitu. Nggih. Yang benar gimana? Baik. Ada pertanyaan hadirin sekalian ya, tentang riwayat yang menjelaskan bahwasanya suara terompah sahabat Bilal itu sudah didengar oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apakah yang dilakukan oleh Bilal gerangan sehingga kok sampai suara terompahnya itu sudah terdengar di surga oleh Rasul. Niki bagaimana? Nggih, jawabannya pun Ibu yang bertanya dan hadirin sekalian, perlu kita pahami Rasul niku ketika beliau menyampaikan wahyu baik dengan bentuk pernyataan maupun pertanyaan, pasti itu tidak terlepas dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memastikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidaklah berucap kecuali adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itu pun tentang apa yang terjadi dalam cerita tadi itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tentang kenapa kok Nabi bertanya kepada sahabat Bilal, itu ditanyakan oleh Rasul Ibu di hadapan sahabat yang lain. Dalam rangka menginspirasi untuk pembelajaran untuk mendorong sahabat-sahabat yang lainnya agar berlomba-lomba beramal seperti apa yang diamalkan oleh sahabat Bilal. Bukan berarti Rasul niku mboten ngertos amalanipun, sudah tahu Ibu, karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bertanya yang demikian dalam rangka memotivasi sahabat-sahabat yang lain yang duduk ketika itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Ibu nggih. Bukan berarti Rasul tidak tahu, Rasul sudah tahu. Karena Rasul mendapatkan itu wahyu dari Allah. Pripun Ibu? Feeling saya ya Rasul pasti sudah tahu. Betul, nggih. Nggih, Rasul sudah tahu karena itu adalah bagian dari hadis nggih, bagian dari riwayat yang menerangkan tentang keutamaan salat setelah berwudu kalau. Ngoten nggih Ibu nggih. Nggih. Dilakukan, laras monggo dilakukan, diamalkan, nggih. Monggo Ibu. Nggih, nggih. Azan itu loh, Ustaz. Nggih. Itu terus karena di tengah-tengah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sahih enggak ya? Katanya suruh kita surah wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa ana muhammadar rasulullah. Baik. Itu hadisnya. Baik. Tentang masalah menjawab azan, wonten pertanyaan Bapak Ibu, ketika kita mendengar muadzin atau orang yang azan itu mengucapkan kalimat syahadat, ada yang mengatakan dengan menambahkan kata wa ana asyhadu. Apakah benar demikian? Kalau kita kembali kepada redaksi hadis Ibu, Rasul mengatakan faqulu mithlama yaqulul muadzin. Rasul mengatakan ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin, kecuali pada lafal napa nggih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, dari keterangan, dari zahir, dari lahiriah keterangan hadis Nabi ini, maka yang kita ucapkan persis seperti apa yang diucapkan oleh orang yang adzan. Berarti kita mengatakan wa asyhadu, tidak perlu ada tambahan wa ana. Nah, niki kalau ada tambahan wa ana, kula dereng ngertos, wallahu taala alam. Barangkali Mas Ustadz Rasyid pernah mendengar. Barangkali loh, kita berbagi ilmu, belum pernah dengar. Nanti barangkali nggih, Bu. Yang saya tahu nggih, tanpa tambahan wa ana. Nggih. Itu kok malah sudah itu ditambah ini lagi Ustaz. Radiyatu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dina gitu. Nggih. Niku nggih, wallahu alam Ibu, kula dereng mireng nek niku. Setelah syahadat nggih, wallahu alam kula dereng ngertos. Yang kula pahami nggih, dari redaksi hadis Rasul mengatakan ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin, ya berarti dari keterangan itu yang kita baca plek sama. Nggih, asyhadu alla ilallah wa asyhadu. Nggih, betul. Ini enggak jauh dengan itu ya, Ustaz, ketika muadzin mengucapkan as-shalatu khairun minan naum, shadaqtu itu loh. Oh nggih. Tidak jauh itu kan
Itu ada keterangan dari ulama kalau itu memang ada. Untuk as-sholatu khairum minan naum. Ada yang mengatakan, ulama ada yang berpendapat sama. Ada yang mengatakan dengan redaksi yang tidak sama seperti itu. Khusus untuk yang tadi, as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau yang syahadat tadi, saya belum menemukan seperti yang Ibu tanyakan tadi. Wallahu ta'ala alam. Nggih, ada ulama yang berpendapat demikian memang. Ngoten. Saya juga nggak pernah Ibu, saya sama sholatu khairum minan naum. Nggih, amannya nggih sama saja Ibu. Amannya seperti apa yang dikatakan dalam hadis Nabi tadi, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Ngoten nggih. Sampun Ibu. Kalau masalah surat Al-Waqiah tadi ya. Nggih. Nggih. Untuk yang surat Al-Waqiah itu bagaimana? Apakah ada fadilah tertentu yang menerangkan yang sahih? Nggih. Wonten pertanyaan Bapak Ibu tentang fadilah utawi keutamaan surat Al-Waqiah. Apakah benar surat Al-Waqiah itu memiliki keutamaan demikian dan demikian? Sependek ilmu yang saya pelajari dan saya ketahui hadirin sekalian, khusus untuk surat Al-Waqiah itu memang ada riwayat-riwayat nggih yang menerangkan tentang keutamanya dibaca di malam Jumat dan dibaca untuk menarik rezeki dan seterusnya. Tetapi yang saya baca dari keterangan para ulama, riwayat-riwayatnya niku riwayat-riwayat lemah Ibu. Riwayat-riwayat yang lemah. Jadi nggih, kalau kula pribadi nggih, karena itu dikatakan oleh para ulama adalah riwayatnya lemah, nggih kula tidak mengamalkan secara khusus untuk menjemput rezeki dengan membaca surat Al-Waqiah. Jadi nggih baca aja seluruh ayat Al-Qur'an mawon. Pripun Ibu? Nggih. Laras Ibu ikhtiar bekerja kemudian berdoa kepada Allah. Nggih. Ketinggalan cekap nggih, Mas panitia nggih. Nggih, siap Mas nggih. Nggih. Kita titipan doa ini salah satu saudara kami yang nomor itu Mas begitu Mbak. Ke 578 5678 nggih. 5 ini itu istrinya stroke. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Pengen banget berangkat tapi nggak bisa karena harus nunggu dan juga tidak punya putra putri. Kemudian minta doanya. Nggih, Ibu sinten nggih naminipun? Zulfa. Ibu Zulfa. Baik. Di kesempatan yang baik ini hadirin sekalian, kita selipkan doa terbaik kita untuk yang terhormat Ibu Zulfa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi umma Zulfa wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaha. 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 Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, agar memberikan kesembuhan yang segera kepada Ibu Zulfa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, sekalian kula tutup mawon nggih. Nggih, makatan Bapak Ibu, pelajaran kita pada pagi hari ini yang benar itu dari Allah, yang tidak benar itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Kami memohon ampun dan bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Monggo ditutup kanti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.